Kita lanjutkan lagi materi kita. Logaritma kita singgung lagi sebelum kita masuk ke aturan eksponensial ya. Ini contoh soal misalnya. Contoh soal dari, coba kerjakan di sini, cara bacanya kan logaritma dari 64 dengan bilangan dasarnya 8, kira-kira berapa hasilnya? Atau dengan bahasa sederhananya nanti, 8 pangkat berapakah yang hasilnya 64? Nanti kan bisa coba salah satu gitu kan, 8 pangkat 1 berapa? 8 pangkat 2 berapa? 64. Oh berarti jawabannya adalah 2. Terus kalau seandainya soal seperti ini, logaritma dari 1/18 dengan bilangan pokoknya 3 itu berapa? Maka kita bisa membuat 3 pangkat bilang angka tertentu yang nilainya adalah 1/81. Maka kita coba 3 pangkat 1 itu 3 pangkat 2 9 pangkat 9 kali 3 itu 27 kali 3 itu 81. Berarti yang bisa mendekati 81 itu adalah 3 pangkat 4. Agar dia menjadi 1/81 itu harus diminuskan dia. Maka di sini nilai dari Y itu adalah min 4. Jadi 3 pangkat min 4 lah yang hasilnya sama dengan 1/81. Terus kalau seandainya kita punya bilangan 2 di sini, logaritma 2 dengan bilangan pokoknya 16, maka 16 pangkat berapakah yang hasilnya itu nilainya sama dengan 2. Kita lihat bahwa 16 itu kalau seandainya diakarkan, itu hasilnya 4. 4 diakarkan lagi, itu hasilnya 2. Maka kita bisa mengatakan di sini nilai dari Y itu adalah 1/4. Itu contoh ya cara menyelesaikan. Soal yang lebih rumit nanti dengan aturan logaritma misalnya. Ini contoh yang agak rumit. Yang A misalnya ya. Kita punya persamaan 200 dikali 1,1 pangkat X sama dengan 20.000. Pertanyaannya, berapakah pangkatnya? Jadi pangkat berapakah yang hasilnya itu sama dengan 20.000. Jadi persamaan awalnya kita punya 200 dikali 1,1 di pangkat X. Solusinya adalah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah sederhanakan soal tersebut. Di sini ada 200, di sini ada 20.000. Masing-masing yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu bisa dibagi dengan 200. Jadi kalau sebelah kiri dibagi 200, maka 200 hilang. Sebelah kanan dibagi 200, itu menjadi 100. Ya. Nah, sekarang, karena kita ingin mencari tahu pangkat, itu bisa dilakukan dengan cara logaritma. Nah, disinilah peranan logaritma itu akan kita coba bantu ya. Maka sebelah kiri kita lakukan logaritma, sebelah kanan dilakukan logaritma. Ya, akhirnya kita punya persamaan baru adalah logaritma 1,1 pangkat X sama dengan logaritma 100. Ini pakai aturan ketiga yang dari persamaan sebelumnya ya. Bahwa kalau seandainya kita punya pangkat di sini, logaritma 1,1, aturan 3 di sini ya, yang saya maksud dengan aturan 3 ini. Aturan 3 maksudnya ini. Ya. Aturan 3 kalau seandainya logaritma X dengan bilangan pokoknya A di pangkat F, ada N sini pangkatnya, maka pangkat N itu bisa dipindahkan. Maka di sini soal yang tadi, kita bisa melakukan pemindahan pangkat tadi pindah ke depan. Maka persamaan logaritma 1,1 pangkat X itu sama dengan X logaritma 1,1. Ya, jadi persamaan kiri itu menjadi sederhana menjadi X logaritma 1,1. Sedangkan sebelah kanan itu adalah logaritma 100. Persamaan kiri sama kanan yang baru sekarang adalah X logaritma 1,1 dibagi logaritma 100. Nah, ini bisa disederhanakan. Karena kita ingin mencari nilai X, maka logaritma 1,1 bisa pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sebelah kiri perkalian, ketika dia pindah ruas ke sebelah kanan, atau sebelah sama dengannya, maka dia menjadi pembagi. Ya. Jadi soal tadi, itu menjadi X sama dengan logaritma 100 per logaritma 1,1. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kalkulator. Logaritma 100 berapa? Cara gampang di sini adalah, pasti di sini tiap logaritma itu ada 10 di sini. 10 pangkat 10. 10 pangkat berapakah yang hasilnya 100? Maka di sini jawabannya adalah 2.
Nah, ini harus terpaksa kalian pakai kalkulator ya. Logaritma 1,1 terus dicari dengan cara kalkulator. Silakan saja dibuktikan nanti di rumah, hasilnya adalah 0,041392,685. Artinya 2 dibagi 0,041392,685 itu hasilnya sama dengan 48,32. Apakah jawaban kita benar? Itu harus dibuktikan dengan memasukkan kepada soal sebelumnya. Jadi 200 dikali 1,1 dipangkat 48,32. Nah, ini masalah pembulatan pangkat itu akan berpengaruh angka, apakah dia mendekati angka yang kita harapkan atau tidak. Karena tadi 20.000, setidaknya errornya masih ada sedikit ya, berlebih sebanyak 4. Ini masih bisa ditoleransi. Karena angkanya secara presentasi ini sangat kecil sekali ya. Jadi jawaban 48,32 itu masuk akal dipakai sebagai kalau seandainya kita ingin tahu dari soal kita tadi. Soal tadi kita adalah 200 dikali 1,1 pangkat X sama dengan 20.000. Kalau gitu berapakah pangkatnya? Jawabannya adalah 48,32. Ya, itu nanti kenapa kita belajar ini termasuk nanti membantu kalian mencari tahu suku bunga nanti. Jadi kalau kalian di anak manajemen itu sangat berkaitan dengan peranan suku bunga juga nanti. Kalau seandainya kalian nanti di bidang perbankan, itu kalian akan menentukan berapa nasabah akan dikenakan biaya cicilan pokoknya atau cicilan rutin yang harus dibayarkan nasabah kalau seandainya ditetapkan berapa tahun durasi waktunya akan dia lunasi. Oke, karena kita bicara sedikit tentang waktu tadi, kalau seandainya tadi kita menabung, biasanya menabung kita dapat bunga. Terserah nanti kesepakatan apakah bunga itu riba atau tidak yang muslim ya. Tapi di pelajaran ekonomi kita mengenal istilah nanti bunga. Bunga ini nanti cara menghitungnya kalau seandainya dia berlipat ganda, berganda nanti suku bunga berganda, maka aturan eksponensial itu sangat membantu menjelaskan jawaban dari soal. Kalau yang anak IE fungsi ini sangat membantu kalau seandainya dimasukkan dimensi waktu menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kalian yang anak manajemen nggak sampai terlalu dalam diajarkan makro nanti, tapi anak studi pembangunan ekonomi itu diajarkan bagaimana menghitung tingkat pertumbuhan yang durasi waktunya sangat panjang. Atau nanti kita bicara pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sini kita lihat tentang eksponensial, dia sekilas mirip dengan aturan pangkat, tapi yang berbeda di sini adalah yang membedakan dia adalah kita membuat di sini konstan ya. Bilangan di bawahnya konstan. Yang berbeda cuman pangkatnya. Contohnya apa maksud saya? Kalau seandainya kita punya persamaan Y sama dengan 2 pangkat X, maka secara grafik kita bisa membuat bentuknya seperti ini. Sampai kapan ini? Itu sampai tak hingga di sini. Tergantung mau kita batasi X sampai berapa. Ketika dia pangkat 1, itu 2 kan? Ketika dia pangkat 2, di sini dia 2 pangkat 2 menjadi 4. Ketika dia pangkat 3, berarti menjadi 8. Ketika dia dipangkatkan dengan 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu sama dengan 16. Berbeda dengan aturan pangkat tadi, pangkat itu mengharapkan nilai di sininya konstan. Nilai pangkatnya yang konstan. Yang berbeda cuma nilai dasarnya. Terserah soal memberikan apa. Tapi pangkat itu biasanya konstan misalnya. X misalnya 3 pangkat 2 atau 6 pangkat 2. Artinya yang di bawah itu bisa berubah-berubah tergantung kita mau konstannya di pangkat atau tidak. Sedangkan eksponensial itu membuat di sininya konstan. Bilangan dasarnya konstan, yang berbeda cuman nilai pangkatnya. Karena nilai pangkatnya ini berbeda-beda, nanti bisa sampai waktu tak hingga. Maka model ini sangat digunakan tadi kalau seandainya kita ingin mengetahui berapa yang diperoleh hasil dari investasi suatu proyek misalnya. Atau kalau seandainya dia main obligasi, kira-kira dia beli obligasi, kira-kira di akhir pembayaran dia memperoleh berapa keuntungan. Atau maka aturan eksponensial itu sangat membantu kalian untuk perkuliahan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara berpikir bilangan natural atau nilai alami dari eksponensial itu. Di sini fungsi, kita punya fungsi misalnya nanti 1 ditambah 1 per X di pangkat X. Kalau kita masukkan angka, misalnya X itu kita ganti dengan angka 1,
maka kita memperoleh 1 ditambah 1 per 1 di pangkat 1 itu sama dengan 2. Kalau kita tambah angka lebih besar, tidak 1 lagi, tapi menjadi angka 10 di sini, dia akan menjadi 1 tambah 1 per 10 pangkat 10, hasilnya menjadi 2,593742460. Nah, di sini kita melihat angkanya semakin besar. Ya, angkanya semakin besar. Ketika angka X ini diperbesar, maka hasilnya dari fungsi itu menghasilkan nilai yang semakin besar. Nah, sekarang kita masukkan angka 100. Ketika kita masukkan angka 100, 1 ditambah 1 per 100 di pangkat 100, itu sama dengan 2,70481 dan seterusnya. Jadi kita lihat angka semakin besar, kita masukkan 1000, itu juga akan semakin besar. Masukkan angka lebih besar, itu akhirnya polanya akan mendekati 2,7. Jadi kalau kalian nanti di rumah boleh buktikan gitu ya. Persamaan ini kalian masukkan angka sampai 1 juta misalnya. Atau 2 juta dan seterusnya. Jadi atau 1 miliar kalau saya mau coba. Angkanya itu akan mendekati angka yang 2,718. Nah, itulah yang akan digunakan sebagai simbol nilai eksponensial atau disebut E sini ya. E itu nilainya adalah 2,71828 1828. Nah, di sini kalau seandainya mau lihat lanjutannya di sini 45, 90, 45 dan seterusnya. Nah, ini kalau secara matematika dinamakan bilangan irasional. Kalau yang bulat, angka bulat 10, 20, 30 itu rasional karena bisa kita ukur membandingkan 1/2 itu juga sama ya, setengah, seperempat itu masih bilangan rasional. Tapi kalau bilangan ini irasional istilahnya di matematika ya. Karena angkanya itu tidak bisa dibayangkan lagi nih, panjang sampai belakang. Jadi ini karena mempermudah nanti angkanya 2,71. Ada yang menyimpulkan dengan mempermudah mengingat katanya. Ya ingat aja IPK kalian yang paling pahitnya 2,7 gitu kan. Walaupun pahit sekali ya, 2,7. 1828 katanya perang Diponegoro. 1828. Jadi 1828 2 kali gitu kan. Nah, di sini ada 45. Jadi ingatnya nanti kemerdekaan Indonesia 45. Selanjutnya ada 90 di sini. Tapi itu bisa diabaikan karena kita tidak terlalu banyak nanti. Tapi kalau seandainya dikasih tahu berapa nilai alami dari eksponensial, itu nilai adalah 2,7. 1828, 1828, seterusnya. Ini aturan dari logaritma natural, tidak jauh berbeda dengan logaritma ya, aturan logaritma sebelumnya. Kalau dia kali, maka itu dia akan menjadi penjumlahan di sini. Jadi logaritma natural, sebelum masuk logaritma natural saya lupa menyampaikan, kalau ini eksponensial ya. Lawan dari kebalikan dari eksponensial, atau inverse dari eksponensial itu adalah logaritma natural, atau natural logarithm ya. Jadi kebalikan dari eksponensial itu adalah natural logaritma. Aturan natural logaritma tidak jauh berbeda dengan aturan yang kita lakukan terhadap logaritma biasa gitu ya. Jadi ln X kali Y itu sama dengan ln X tambah ln Y. Kalau dia bagi, aturannya menjadi kurang di sini. Kalau dia dipangkat, pangkat bisa dipindahkan ke depan, terus dijadikan ln X. Oke, itu saja yang bisa disampaikan di materi natural logaritma. Selanjutnya nanti saya kasih soal. Kalian kerjakan, kalian akan terbiasa bisa memahami materi karena kalau kalian terbiasa menyelesaikan soal-soal latihan. Kalau ada yang mau diskusikan silakan, kalau tidak perkuliahan hari ini saya cukupkan gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak, saya stop share. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nanti kita coba contoh soal ya, logaritma natural sama eksponensial. Nanti materi lebih lanjut nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana penerapan eksponensial sama logaritma natural. Karena nanti minggu depan insya Allah kita akan bicara tentang suku bunga ya, sekilas tentang suku bunga. Terus masalah sekarang gini, kita udah mau, ini pertemuan kelima dari perkuliahan kita. Sedangkan